Memiliki rumah tangga bahagia merupakan idaman setiap orang. Bisa hidup rukun dengan pasangan dan membesarkan anak bersama. Sungguh idaman sekali. Namun itu semua hanya mimpi bagiku, karena rumah tanggaku tidak bisa dipertahankan disebabkan persoalan yang tak jelas. Cuman bertahan 2 tahun, aku berumah tangga dengan dia. Wanita yang semasa pacaran berjanji akan setia denganku. Dia bernama Rini, wajahnya ayu, orangnya sederhana dan berkacamata. Sungguh, waktu itu aku terpesona dibuatnya. Dulu banyak lelaki yang ingin menjadi kekasihnya. Namun aku yang merasa beruntung karena aku bisa menarik hatinya. Tapi sekali lagi, semua tinggal kenangan. Dan sekarang aku hidup menduda. Selama hidup menduda, aku merasa kesepian. Tapi untunglah ada sahabatku bernama Rudi. Rudi adalah sahabatku sedari kecil. Semenjak Rudi bekerja di pelayaran, kami sangat jarang sekali bertemu. Tetapi saat dia libur, dia selalu berkunjung ke rumahku. Kali ini dia berkunjung bersama istri dan anaknya. Istri Rudi bernama Rita. Dia adalah seorang bidan yang sangat cantik dan terkenal ramah. Mereka terlihat bahagia, rumah tangga yang romantis, dan harta yang berkecukupan. Bahkan mereka telah memiliki seorang anak yang masih berumur 3 tahun. Rudi dan Rita mengajakku pergi berlibur ke daerah puncak yang ada di Bogor. Tapi saat itu aku merasa sungkan untuk ikut bersama mereka. Karena aku tidak memiliki pasangan dan kini statusku duda. Setelah aku berpisah dengan istriku. Tapi karena Rudi dan istrinya memaksa, akhirnya aku pun menyetujui untuk ikut bersama mereka. Singkat cerita, hari itu kami berangkat pada sore hari dan tiba di puncak pukul setengah 11 malam. Di sana kami menginap di sebuah villa yang memiliki 2 kamar tidur, satu untukku dan satu lagi untuk Rudi dan istrinya. Sesampainya di villa, kami membereskan barang-barang. Kemudian Rudi pergi berpamitan untuk istirahat. Aku pun langsung bergegas ke kamar untuk membersihkan diri dan mandi. Setelah selesai mandi, badanku terasa segar. Lelah dan ngantukku pun hilang. Karena aku belum ngantuk, aku pun keluar kamar dan duduk santai di ruang tamu sambil merokok. Tak lama terlihat Rita keluar dari kamarnya dengan hanya mengenakan baju tidur. Aku pun terpukau melihat pemandangan itu. Namun aku tak berani memandangnya lama-lama. Kemudian dia menyapaku, "Mas belum tidur?" Aku pun menjawab, "Iya nih, belum ngantuk." Aku pun balik bertanya, "Kamu belum tidur?" "Belum mas, belum bisa tidur, cuacanya dingin. Aku mau buat kopi, mas mau kopi, biar sekalian kubuatkan." "Iya boleh," jawabku. Tak lama kemudian Rita datang dengan membawa 2 cangkir kopi dan meletakkannya di atas meja. Kemudian Rita duduk di kursi, pas berhadapan denganku, sehingga dengan jelas aku melihat keindahan itu.
Pikiranku saat itu sudah mulai aneh, membayangkan yang sepatutnya tak boleh aku bayangkan. Karena aku sadar Rita adalah istri sahabatku. Aku memberanikan diri memulai obrolan. Kami pun mengobrol panjang lebar. Sampai pada akhirnya Rita bercerita bahwa dia merasakan kesepian karena sering berpisah dengan Rudy. Bahkan untuk berkomunikasi pun jarang, ungkap Rita. Setelah Rita bercerita panjang dan lebar, terlihat matanya berkaca-kaca, seperti ingin menangis. Aku tak tega melihatnya. Ku beranikan diri mendekati dan duduk di sebelahnya. Perlahan ku rangkul dia dan ku elus pundaknya agar dia tidak menangis lagi. Tiba-tiba Rita bersandar di pelukanku dan langsung memelukku dengan erat sambil menangis. Aku merasakan aroma wangi dari badannya, membuat anganku melambung jauh. Entah keberanian dari mana, aku memegang dagunya dan memandangi wajahnya yang sangat cantik itu. Aku dan Rita pun terbawa suasana, entah apa yang merasukiku. Aku beranikan diri mengajaknya. Rita hanya mengangguk dan tersenyum memandangku dengan sangat dalam. Kami berdua berjalan menuju ke kamarku dengan sangat hati-hati dan tanpa suara. Karena kami takut Rudy dan anaknya tersadar dari tidurnya. Angan-anganku semakin terbang jauh tinggi. Khayalanku semakin tak karuan. Saat itu pikiranku semakin kacau. Pikiranku bimbang. Apakah aku harus mengkhianati sahabatku? Namun aku tak kuasa menahan semuanya. Akal sehatku tak berdaya. Ku beranikan diri untuk memulai malam itu. Akhirnya kesepian yang aku rasakan selama ini sirna, terganti dengan keindahan di malam itu. Namun seketika khayalanku saat itu pudar ketika Rita berucap, "Maafkan aku mas, aku sedang datang bulan."